Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semaga, perkenalkan nama saya Akila Eka Mardia dari kelas 11 IPA 4, selaku dari Wakil Ketua PMR, serta rekan saya Nur Mauli Padia dari kelas 11 IPS 1, selaku dari Ketua PMR. Pada podcast kali ini, kita kedatangan tamu spesial dari tim UPTD Puskesmas Perawatan Baru Ulu, bersama Kak Ria Anggraini Sasmita, petugas kesehatan lingkungan Puskesmas Baru Ulu. Halo Kak Mita. Halo. Serta Kak Eta Husnia, selaku petugas promosi kesehatan Puskesmas Baru Ulu. Halo Kak Mita. Halo Kak Eta. Halo. Gimana kabarnya nih kakak-kakak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Jadi hari ini kan kita dapat kunjungan dari Puskesmas Perawatan Baru Ulu di sekolah kita ini. Kira-kira nih Kak, apa aja sih kegiatan sekolah kita bersama tim Puskesmas itu? Kalau hari ini ada kegiatan penjaringan anak usia sekolah. Kalau untuk SMA kita menyasar pada anak kelas 10. Jadi pemeriksaan gigi, pemeriksaan fisik. Jadi ada dokter gigi, ada dokter umum juga. Nah, terus ada teman-teman dari bidan dan perawat seperti itu. Nah, terus kalau dari petugas kesehatan lingkungannya itu melakukan pengukuran di lingkungan sekolah, mulai dari pencahayaan, kelembapan. Kalau dari promosi kesehatan itu melakukan survei perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Sih, saya mau nanya sama Kamita. Kamita kan petugas kesehatan lingkungan Puskesmas Baru Ulu. Jadi, apa aja sih kegiatan Kak Mita selama di sekolah ini? Kegiatan saya pada hari ini dan serta hampir kalau untuk pengamatan kualitas air di itu sudah menggunakan air bersihnya. Kemudian untuk tempat sampah juga di SMA 3 juga ada pemilahan antara sampah basah. Masing-masing kelas juga sudah tersedia yang dilapisin plastik dan tertutup. Kemudian untuk kondisi pengolahan limbah cairnya. Nah, di SMA 3 saya lihat kondisi jambannya, kami bilang jamban ya, mungkin kalau dari segi bahasa umumnya itu toilet. Di toiletnya juga bagus, bersih, wangi, kering. Kemudian ada terpisah antara toilet laki-laki. Dan untuk kantin sekolahnya, Ibu lihat di kantin sekolah SMA 3 bagus ya, ada sekitar 8 atau 9 ya, karena dari segi bangunan fisiknya bagus. Bangunan fisik kantinnya juga sudah permanen ya. Kemudian saran Ibu nanti di kantinnya itu lebih baik menjual lebih banyak makanan olahan ketimbang makanan kemasan. Makanan kemasan walaupun ada BPOM-nya tetap tidak bagus dikonsumsi setiap hari ya. Jadi adik-adik di sini yang sekolah lebih baik mengkonsumsi makanan olahan seperti goreng, nasi campur, kemudian bihun boleh, kemudian apalagi makanan-makanan rumahan biasanya. Ayam geprek. Nah, di sini biasanya anak-anaknya lebih suka ya makan ayam geprek. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Kemudian untuk dari segi minuman, kalau bisa kurang-kurangi minuman dari serbuk yang mengandung pemanis buatan. Ya, kurang-kurangi itu, lebih banyak minum konsumsi air putih, kemudian air jus, ya, jus buah. Tapi jus buah asli ya, bukan jus buah yang dari kemasan. Yang nggak ada tambahan gula gitu ya Kak? Iya, karena apa? Karena kandungan pemanis kan tinggi ya, dan tidak boleh dikonsumsi. Ada satu lagi nih Kak, pertanyaan saya. PHBS sekolah itu apa Kak?
Kalau boleh tahu. Kalau PHBS sendiri itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS itu sendiri adalah upaya memberdayakan masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat. PHBS sendiri itu ada beberapa tatanan, ada yang rumah tangga, kemudian ada yang tempat kerja, serta ada yang institusi pendidikan. Nah, berarti kalau PHBS institusi pendidikan otomatis di sekolah. Nah, itu ada 10 indikator selama masa pandemi. Jadi yang pertama mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Jadi tidak hanya perilakunya yang kita lihat, tapi fasilitasnya apakah tersedia atau tidak. Kayak dari airnya yang bersih, kemudian sabunnya. Dan yang kedua menggunakan masker. Jadi kita lihat apakah guru dan siswanya menggunakan masker. Kemudian yang ketiga menjaga jarak. Jadi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain apakah berjarak, apakah kursinya itu berjarak ya duduknya. Terus yang keempat itu ada mengkonsumsi makanan sehat. Tadi sudah dijelaskan ya kantin sehat. Jadi dianjurkan untuk konsumsi makanan yang sehat di kantin yang sehat ya Mbak ya. Terus yang kelima itu menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Serta yang keenam itu membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita tidak hanya melihat oh ternyata guru dan siswanya buang sampah di tempatnya, tapi kita juga lihat kondisinya. Apakah banyak sampah yang berserakan ya. Terus yang kedua menggunakan jamban sehat. Tadi sudah dijelaskan ya. Terus yang kedelapan memberantas jentik nyamuk. Jadi diusahakan untuk setiap minggu itu melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui kerja bakti. Kalau di SMA 3 sudah cukup bagus ya. Terus yang ke-9 itu ada lingkungan yang bebas asap rokok. Jadi yang bebas asap rokok di sini yang pertama kita lihat apakah sekolah itu memiliki plang atau papan kawasan sehat tanpa rokok. Karena di sekolah itu harusnya memang bebas asap rokok. Bebas asap rokok di sini juga guru dan siswanya itu merokok apakah di dalam lingkungan sekolah seperti itu. Jadi batasnya itu adalah pagar sekolahnya. Jadi kalau misalkan mau merokok harus di luar pagar sekolah. Dan yang terakhir pergaulan yang sehat ya, mulai dari bullying itu tidak boleh di dalam sekolah. Kemudian kita lihat juga perilaku dari siswa-siswinya apakah ada cenderung ke yang mengalami gangguan kesehatan reproduksinya. Jadi diusahakan untuk menjaga kesehatan reproduksinya agar pergaulannya sehat. Dan lebih bagus lagi berarti tidak boleh merokok sama sekali, itu lebih bagus. Iya, benar. Oke, terima kasih atas jawaban dari Kak Eta dan Kak Mita. Jadi yang kita dapatkan dari podcast pada hari ini, kesimpulannya adalah lingkungan sehat dan bersih mencakup keseluruhan kesehatan baik siswa, guru, warga, sekolah dari segi perilaku dan kantin sehat. Oke, terima kasih buat Kak Mita dan Kak Eta waktunya. Sama. Ya, oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.